Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mimi Jamilah dalam program Itahsin. Hai sobat semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun sobat muslim berada. Tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih dalam suasana pandemi. Rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan dan menjauhi kerumunan. Dan yang paling penting, kalau tidak ada kepentingan yang terlalu urgent, maka sobat muslim bisa di rumah saja sambil menyaksikan program Itahsin. Nah, biasanya program ini menampilkan bagaimana cara mengucapkan makhorijul huruf yang benar. Maka kali ini aku akan membahas tentang nun bertasydid dan mim bertasydid. Setiap huruf nun dan huruf mim bertasydid, baik ketika dibaca wasal ataupun dibaca waqaf, maka dibaca dengan gunnah yang sangat sempurna. Gunnah itu adalah suara dengung yang keluar dari rongga hidung yang selalu menyertai ketika mengucapkan huruf nun dan huruf mim yang bertasydid. Nah, ketika mengucapkan summa atau inna, suara kita terputus karena suara masuk ke hidung. Nah, itu adalah namanya gunnah. Huruf nun dan mim bertasydid yang dibaca gunnah dengan sangat sempurna saat wasal, contoh adalah minal jinnati wan nas. Contohnya itu. Atau di surah lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, walaupun di waqaf itu tetap dibaca dengungnya karena dia nun bertasydid, maka dengungnya itu harus sempurna meskipun dia di waqaf. Nah, gunnah nun tasydid ini dibaca dengan memanjang atau dibaca dengan sangat sempurna gunnahnya yang paling lama dibandingkan gunnah-gunnah yang lainnya. Kemudian contoh nun bertasydid lainnya ada di lafaz inna kunna fa'ilin. Inna kunna. Nah, ini sama-sama nun bertasydid, maka menyebutkan gunnahnya itu adalah dengan sempurna. Kemudian contoh huruf mim bertasydid ini ada di dalam surah Al-Lahab. Fi jidiha hablum mim masad. Maka ketika membaca mim yang bertasydid, ini membaca gunnahnya itu dengan sempurna. Mim kita gunnahkan dengan gunnah yang sangat sempurna, atau pada contoh yang lain di penggalan ayat ummatam muslimatal lak. Ini ada di juz 1, ummatam muslimatal lak. Mim yang bertasydid maka dibaca gunnah juga. Nah, kemudian ini huruf mim dan huruf nun bertasydid kita gunnahkan dengan gunnah yang sangat sempurna, baik ketika waqaf maupun ketika sedang wasal. Nah, demikian juga ketika kita waqaf pada huruf nun dan huruf mim bertasydid, maka kita baca dengan gunnah yang sangat sempurna sebagaimana ketika baca dengan wasal. Seperti yang tadi sudah aku contohkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu adalah contoh nun bertasydid ketika diwaqaf. Jadi meskipun diwaqaf, bacanya harus dengan sempurna gunnahnya. Itulah tadi contoh ketika nun bertasydidnya diwaqaf. Nah, sekarang adalah contoh mim yang bertasydid tapi kita baca di waqaf. Contoh, fa'aghraqnahum fil yam. Nah, ini mim bertasydid di sini karena di waqaf, tapi tetap dengungnya atau gunnahnya dibaca dengan sempurna. Jadi tetap dibaca dengung dengan sempurna baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai nun bertasydid dan mim bertasydid, juga beberapa contoh-contohnya. Agar lebih simpel ya sobat muslim, mungkin bisa kita kenali dengan bagaimana sih cara membedakan
atau cara mempraktekkan nun bertasydid atau mim bertasydid dengan sangat sempurna gunnahnya. Nah, ketika menyebutkan inna atau summa, ketika menyebutkan sum, itu suara kita kan terputus. Tapi terputus itu karena masuk ke dalam rongga hidung, maka di situ menimbulkan dengung, kemudian ditahan agar dengungnya ini menjadi sempurna. Itulah tadi beberapa contoh dari aku agar bisa dipraktekkan dalam keseharian, agar bacaan kita lebih fasih lagi, lebih mantap lagi. Yuk sama-sama kita review tentang mim bertasydid dan nun bertasydid. Setiap huruf nun dan huruf mim bertasydid, baik ketika dibaca wasal ataupun dibaca waqaf, maka dibaca dengan gunnah yang sangat sempurna. Gunnah itu adalah suara dengung yang keluar dari rongga hidung yang selalu menyertai ketika mengucapkan huruf nun dan huruf mim yang bertasydid. Nah, ketika mengucapkan summa atau inna, suara kita terputus karena suara masuk ke hidung. Nah, itu adalah namanya gunnah. Huruf nun dan mim bertasydid yang dibaca gunnah dengan sangat sempurna saat wasal, contoh adalah minal jinnati wan nas. Contohnya itu. Atau di surah lain, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, walaupun di waqaf itu tetap dibaca dengungnya karena dia nun bertasydid, maka dengungnya itu harus sempurna meskipun dia di waqaf. Nah, gunnah nun tasydid ini dibaca dengan memanjang atau dibaca dengan sangat sempurna gunnahnya yang paling lama dibandingkan gunnah-gunnah yang lainnya. Kemudian contoh nun bertasydid lainnya ada di lafaz inna kunna fa'ilin. Inna kunna. Nah, ini sama-sama nun bertasydid, maka menyebutkan gunnahnya itu adalah dengan sempurna. Kemudian contoh huruf mim bertasydid ini ada di dalam surah Al-Lahab. Fi jidha hablum mim masad. Maka ketika membaca mim yang bertasydid, ini membaca gunnahnya itu dengan sempurna. Mim kita gunnahkan dengan gunnah yang sangat sempurna, atau pada contoh yang lain di penggalan ayat ummatam muslimatan lak. Ini ada di juz 1, ummatam muslimatan lak. Mim yang bertasydid maka dibaca gunnah juga. Nah, kemudian ini huruf mim dan huruf nun bertasydid kita gunnahkan dengan gunnah yang sangat sempurna baik ketika waqaf maupun ketika sedang wasal. Nah, demikian juga ketika kita waqaf pada huruf nun dan huruf mim bertasydid, maka kita baca dengan gunnah yang sangat sempurna sebagaimana ketika baca dengan wasal. Seperti yang tadi sudah aku contohkan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, itu adalah contoh nun bertasydid ketika di waqaf. Jadi meskipun di waqaf, bacanya harus dengan sempurna gunnahnya. Itulah tadi contoh ketika nun bertasydidnya di waqaf. Nah, sekarang adalah contoh mim yang bertasydid tapi kita baca di waqaf. Contoh, fa'aghraqnahum fil yam. Nah, ini mim bertasydid di sini karena di waqaf, tapi tetap dengungnya atau gunnahnya dibaca dengan sempurna. Jadi tetap dibaca dengung dengan sempurna baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai nun bertasydid dan mim bertasydid, juga beberapa contoh-contohnya. Agar lebih simpel ya Sobat Muslim, mungkin bisa kita kenali dengan bagaimana sih cara membedakan atau cara mempraktekkan nun bertasydid atau mim bertasydid dengan sangat sempurna gunnahnya. Nah, ketika menyebutkan inna atau summa, ketika menyebutkan sum, itu suara kita kan terputus. Tapi terputus itu karena masuk ke dalam rongga hidung, maka di situ menimbulkan dengung, kemudian ditahan agar dengungnya ini menjadi sempurna. Itulah tadi Sobat Muslim penjelasan mengenai nun bertasydid dan mim bertasydid. Maka jangan kemana-mana, tetap di Itahsin.